puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan tiada henti-hentinya Allah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang bahkan tiada terhitung banyaknya, tiada terhingga nilainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salam dan salam kita selalu membacakannya kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan kerabat beliau, bahkan kepada keluarga beliau, para jamaah Jumat hamba Allah yang sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat saya muliakan. Ketika hari ini kita berada di tanggal 30 Jumadil Akhir, pertanda hari inilah merupakan hari yang terakhir kita berada di bulan itu. Dan dengan terbenamnya matahari nanti sore atau nanti malam, maka kita mulailah memasuki di dalam bulan Rajab, bulan di mana bulan yang diagungkan oleh Allah, yang di dalamnya di-Isra dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27-nya, sekaligus Allah memberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita berupa salat 5 waktu. Bulan Rajab adalah salah satu daripada bulan dari 4 bulan yang diagungkan Allah, dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam setahun itu 12 bulan. Dan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, disitulah Allah Subhanahu wa taala tentukan bulan-bulannya, dan Allah menetapkan di antara 12 bulan itu 4 bulan yang sangat dimuliakan, yang sangat diagungkan, sehingga orang-orang muslimin diperintahkan untuk menghormatinya dan bahkan tidak dibolehkan melakukan peperangan di dalam bulan itu. Di mana 4 bulan itu termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan yang akan kita masuki nanti merupakan tanggal awalnya atau tanggal 1-nya, itu adalah bulan yang sangat diagungkan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita Allah Subhanahu wa taala dan Rasul mengharapkan untuk dapat mengagungkan bulan itu, untuk dapat kita meraih berbagai macam keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antaranya menghidupkan malam yang pertama atau tanggal 1 Rajab itu adalah merupakan sebuah ibadah yang hanya kita dapatkan di tanggal 1 Rajab saja. Dan itu adalah sangat istimewa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matatil qulub wa sabballahu al-khaira min fawqi ra'si
min fawqi ra'sihi sabba wa kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummu wa yashfa'u li sab'ina alfam min ahlil khataya qad istaujabun nar. Barang siapa yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab, tentunya nanti malam insyaallah. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab itu dengan ibadah, dengan beramal kepada Allah, dengan salat, dengan zikir, selawat dan sebagainya, ya sepanjang malam beribadah kepada Allah, itu mengihyakan malamnya, ya diisi dengan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah. Lam yamut qalbuhu idza matatil qulub, maka hatinya itu tidak akan mati ketika hati-hati itu mati. Dia akan mendapatkan husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikan-kebaikan kepadanya itu dengan sebanyak-banyaknya. Allah melimpahkan rahmatnya dengan sebanyak-banyaknya kepadanya. Wa kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummu, dan dia akan keluar daripada dunia ini, artinya dia akan meninggal. Ya, wa kharaja min zunubihi, dan keluarlah ia daripada dosanya, dan keluarlah ia dari dosanya kayaumin waladathu ummu, seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia itu akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Sepanjang malam dia beribadah kepada Allah, ya besok paginya dia akan jadi seperti seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Begitu dibersihkan dari dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa yashfa'u li sab'ina alfam min ahlil khataya. Dia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang sangat luar biasa, di mana dia nantinya bisa menolong, ya bisa membantu, bisa memberikan syafaat, ya bagi 70.000 ahli-ahli neraka. Dia bisa menolong 70.000 ahli dosa nanti. Ini ahli syafaat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan ini, ya dengan berkah mengagungkan dan menghidupkan malam yang pertama daripada bulan Muharram, bulan Rajab. Jadi ini adalah merupakan keagungan dan kelebihannya yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada hambanya yang mengagungkan dan memuliakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam bulan Rajab itu memperbanyakkan ibadah puasa. Itu yang sudah selalu menjadi amal yang rutin dilakukan oleh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meniti jalannya menuju kepada Allah. Artinya jalannya menuju kepada rahmat dan ridhanya Allah. Mereka selalu menanti datangnya bulan Rajab itu, dan mereka mengagungkannya adalah kebanyakan dengan berpuasa di siang harinya. Dan berpuasa di bulan Rajab itu adalah merupakan sebuah amalan, sebuah ibadah yang dapat membuat kita tidak akan menjadi lapar saat manusia-manusia itu lapar. Manusia-manusia itu menjadi lapar ketika nanti di hari akhir. Haus, lapar yang sangat luar biasa sekali, ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa di siang hari bulan Rajab. Meskipun ia melakukan ibadah puasa itu 1 hari, apalagi ia melakukan ibadah puasa di bulan Rajab itu di beberapa hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi juyya'un yaumal qiyamah
manusia-manusia semuanya akan mengalami rasa lapar yang sangat nanti di hari kiamat. Illal anbiya wa ahlihim, kecuali yang tidak merasakan rasa lapar di hari kiamat itu adalah orang-orang para nabi dan keluarganya nabi. Ya, para nabi dan keluarga nabi. Wa shaimi rajabah, dan kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, wa Sya'bana wa Ramadana, dan kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Fa innahum syubba'un la ju'a lahum wa la 'atasha, sesungguhnya mereka itu selalu di dalam kenyang, tidak sedikit pun ada rasa lapar, tidak sedikit pun ada rasa haus. Bahkan nanti di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan menyuguhkan air daripada sebuah telaga yang namanya juga disebut dengan sungai Rajab. Ini begitu agungnya bulan Rajab ini sampai sungainya ya di dalam surga itu dinamakan dengan Sungai Rajab. Jadi yang akan diberikan air sungai ini adalah kepada orang-orang yang mengagungkan dan berpuasa di bulan Rajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, man shoma yauman min Rajab saqahu Allahu min zalikan nahar." Bahwa sesungguh di dalam surga itu ada sungai yang namanya adalah Rajab, Sungai Rajab. Airnya itu lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab itu, niscaya Allah akan memberikan air sungai itu kepadanya. Dia akan minum dengan sepuasnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada ibadah puasa, juga di dalam bulan yang mulia Rajab itu dianjurkan kita untuk memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selawat itu adalah merupakan sebuah amal, sebuah ibadah yang memang sangat mudah kita lakukan, ringan kita lakukan, tapi dahsyat hikmahnya, karamahnya yang luar biasa. Sampai-sampai Jibril dan Mikail, Israfil dan Israel itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil." Datang kepada saya pada satu hari Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Mereka masing-masing mengatakan, berkata oleh Jibril, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, man shalla 'alaika 'asyara marrat, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali, ana akhuzu biyadihi wa umirruhu 'ala sirat." Barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali wahai Muhammad, niscaya saya akan mengambil dan memegang tangannya dan saya akan menuntunnya melewati jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim adalah merupakan satu-satunya jembatan yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Karena itu mesti akan dilalui oleh setiap orang nanti di hari akhir. Karena itu adalah merupakan penentuan di mana seseorang akan bisa lulus apabila dia itu bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim. Dan dia itu akan jadi gagal bila ia tidak mampu melewati jembatan Siratal Mustaqim. Maka ini adalah yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Nah, saat kita ditunggu oleh malaikat Jibril di jembatan itu,
Siapa-siapa di antara manusia yang berselawat kepada Nabi, dia itu akan dipegang di tangannya, dia akan dituntun, diselamatkan meniti jembatan titian siratal mustaqim, dan dia melewati dengan selamat dan mengantarkannya sampai di seberang titian itu, dan tentunya akan mendapatkan tempat yang baiknya di surga. Kemudian Mikail mengatakan, ya Rasulullah, man shalla alaika 10 marras, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali, ana asqihi min haudik, saya akan memberikan air telagamu kepadanya. Dengan tangan mulia, tangan Mikail, dia akan menceboki air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian akan diberikan dengan tangan mulianya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berselawat kepada Nabi walau hanya 10 kali saja. Israfil mengatakan, ya Rasulullah, man shalla alaika 10 marrat, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali, ana asjudu lillah wa ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lah. Wahai Muhammad, orang-orang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali, maka saya akan sujud. Maka saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud saya mohon ampunan kepadanya, saya beristighfar untuknya. Dan saya tidak akan angkat kepala saya sebelum Allah memberikan kabar kepada saya bahwa Allah telah mengampuninya. Permohonan istighfar, permohonan ampunan dari malaikat Israfil ini kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak tanggung-tanggung. Sampai Israfil itu sujud dan tidak mau mengangkatkan kepalanya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Israel mengatakan, ya Rasulullah, man shalla alaika 10 marrat, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali, maka ana aqbidu ruhahu kama qabatu arwahil anbiya, saya akan mencabut rohnya, saya akan mencabut nyawanya seperti saya mencabut nyawanya para anbiya, dengan sangat lembut sekali, halus sekali, pelan sekali. 10 kali mereka berselawat kepada. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepada saya 100 kali di hari atau di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan tempat yang paling dekat dengan saya nantinya di dalam surga. Akan menjadi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terdekat dengan Nabi. Orang yang terdekat dengan Nabi. Di malam Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asal wa abradu minas salji wa thiyabu minal miski, faqultu li Jibril, liman hadha? Qala liman shalla alaika fi Rajab. Pada malam Mi'raj aku melihat, kata Nabi, sebuah sungai, airnya itu sangat bersih sekali, sangat bersih sekali, dan sangat dingin, lebih dingin dari salju, dan sangat manis, lebih manis dari madu, dan sangat harum, lebih harum daripada minyak misik. Lalu aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, liman hadza? Untuk siapa ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Jibril menjawab, liman shalla alaika fi Rajab, hanya untuk orang-orang yang berselawat kepadamu Muhammad selama Rajab. Masya Allah, para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan Rajab. Banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan di dalam bulan Rajab ini, di dalam rangka kita mempersiapkan diri, membersihkan diri untuk memasuki bulan selanjutnya, ini bulan Sya'ban dan bulan Ramadan tentunya. Maka karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan baik ini yang Allah berikan kepada kita, insyaallah,
oleh nanti malam dan besok hari kita bisa melakukan ibadah puasa Rajab, insyaallah kita akan mendapatkan karamah, mendapatkan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan doa setiap hari dan setiap malamnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban nantinya, dan sampaikanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita himmah yang kuat untuk senantiasa meraih keutamaan-keutamaan ini dengan tidak menyia-nyiakan waktu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu meraih ampunan Allah, bertaubat kepada Allah. Wa ila jannah, dan bersegeralah meraih surga dengan memperbanyakkan amal meraih rahmat dan ridha Allah. Karena surga itu adalah diraih dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surganya sangat luas yang hanya disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka karena itu sekali lagi marilah kita kuatkan niat kita ya untuk kita mengagungkan bulan yang diagungkan Allah ini. Allah berikan kita umur panjang, Allah berkahi kita, umur kita, kesehatan kita, sampai kita nantinya dapat memasuki bulan Ramadan yang mulia. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih kurang diperbanyak maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua, apalagi bagi yang menyampaikannya.